selaku kuasa dan penasihat hukum dari Haji Aziza datang ke SPKT Polda untuk mengajukan laporan polisi mengenai perbuatan dengan sengaja menempatkan keterangan palsu. Sidang kasus pencemaran nama baik Lakurang Siri kini berbuntut panjang. Penasehat hukum Haji Azizah datang ke kantor Mapolda Sulawesi Selatan untuk melaporkan terkait dugaan adanya maladministrasi oleh oknum penyidik Polsek Mandai Kabupaten Maros. SPKT Polda untuk mengajukan laporan polisi mengenai perbuatan dengan sengaja menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang dilakukan oleh oknum pihak kepolisian dari Polsek Mandai dengan ketentuan pidana pelanggaran pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pelaporan yang Bapak lakukan itu begini, Haji Aziza sebagai klien itu kan pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polsek Mandai. Ternyata setelah penetapan tersangka ditahan pada tanggal 4 Agustus tahun 2020, ternyata di dalam pembuatan surat penetapan tersangka berupa surat penangkapan, surat penahanan, itu ternyata ada penambahan pasal yang seharusnya tidak ada dan tidak sesuai dengan tembusan surat penangkapan dan penahanan yang diberikan kepada Haji Aziza pada saat itu yang diterima oleh penasihat hukum. Jadi yang ditambahkan itu adalah ketentuan pasal 28 ayat 2 juga pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang IT. Di situ jelas Polsek Mandai dalam hal ini Ismail ya, AKP Ismail, Esos MH, SH, MH membuat surat penangkapan dan penahanan yang berbeda tembusannya yang diberikan kepada kami. Jadi ada dua surat penangkapan, ada dua surat penahanan yang berbeda. Oleh karena itu kami meyakini setelah kami mengkaji tentang masalah perbuatan tersebut, kami berkesimpulan perbuatan para penyidik Polsek Mandai itu adalah perbuatan pidana sesuai dengan pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Berdasarkan dasar laporan yang Bapak laporkan itu, harapannya Bapak ke depan ini? Sebetulnya kami sangat mengharapkan tidak ada lagi perbuatan seperti ini dilakukan oleh para penyidik di dalam melakukan proses pemeriksaan ataupun proses penyidikan terhadap perkara-perkara pidana. Oleh karena tugas seorang penyidik adalah membuktikan perbuatan seseorang sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sekarang kalau misalnya kami melaporkan perbuatan ini, karena kami sangat mengharapkan perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga kalau semua melakukan seperti itu, ya semua orang bisa ditahan dengan cara menambahkan pasal aja. Langkah berikutnya misalnya harapan Bapak ini tidak terpenuhi apa? Kami tadi sudah menghadap SPKT, kelihatannya masih ada perbedaan pendapat antara kami dengan pihak penyidik di SPKT ini tentang perbuatan, karena menurut versi mereka ini administrasi yang menunggu dulu putusan dari pengadilan. Tapi kalau menurut kami ini adalah pelanggaran pidana. Kalau teman-teman klarifikasi silakan ke pihak SPKT penyidik. Yang jelas kalau kami tetap akan mengajukan laporan bukan pelaporan, pengaduan sesuai dengan pasal 1 ayat 24 ya. Pasal 1 ayat 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena ada perbedaan memang. Pasal 1 ayat 24 itu laporan pidana, pasal 1 ayat 25 itu adalah pengaduan. Mereka tidak terima dalam bentuk LP, kami ajukan dalam bentuk pengaduan kepada pihak yang sama.
untuk tidak terjadinya berulang kali hal seperti ini, ada pesan yang Bapak sampaikan untuk masyarakat, Pak? Ya, kami harapkan pihak berwenang, dalam hal ini pihak Polda Sulawesi Selatan khususnya, untuk menindak para oknum-oknum yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan cara melakukan pelanggaran pidana. Kami takut dan kami khawatir ke depan ini akan menjadi presiden buruk yang bisa dilakukan oleh para penyidik. Untuk menahan seseorang, walaupun pasalnya tidak bisa ditahan, tambahkan aja pasal. Toh juga nanti dibuktikan di pengadilan. Itu yang tidak boleh. Kalau mau melakukan penahanan secara profesional, ya cantumkanlah pasal-pasal itu sejak awal. Seperti misalnya ini pasal 27 ayat 3, kemudian junto pasal 45 ayat 3, itu kan awal diberikan kepada kami. Yuk ditahan pasal 27 ayat 3, Aziza. PH keberatan kepada pihak pra-peradilan, otomatis mengajukan pra-peradilan. Ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba pasal ini dirubah dengan cara menambahkan. Karena pasal 27 itu ancaman 4 tahun, ditambah pasal 28, walaupun tidak ada dalam berita acara pemeriksaan, tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan, tidak tercantum dalam hasil observasi, tidak tercantum dalam penyelidikan, SPD pun juga tidak mencantumkan. Tiba-tiba nyelonong pasal ini, kan bisa saja ke depan penyidik melihat ini, wah bisa, nanti tidak usah ditahan, dia ada kepentingan pribadi dengan seseorang, mungkin pasalnya tidak bisa ditahan, cantum aja pasalnya, toh juga administrasi kok. Nah, itu yang kami minta kepada pihak, khususnya Bapak Kapolda. Kami sekarang di kantor Bapak nih, tolong Bapak tindaki seperti ini, jangan sampai terulang lagi ke depan. Tapi kami tetap ya, selaku penasihat hukum, kami pantang mundur, kami pasti mengajukan surat pengaduan, dan kami mengharapkan hal ini diproses secara profesional sesuai dengan hukum acara dan hukum pidana yang berlaku. Terima kasih. Radar Express Jufri Tutu.